Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ATR BPN, kembali lagi di podcast CPNS Berakhlak untuk Indonesia. Ruang diskusi santai tapi serius, membahas isu-isu terkini di tanah air bersama saya Tulus Kurniawan. Baik, hari ini kita akan membahas kisah yang menyentuh hati sekaligus membanggakan. Di tengah keterbatasan fasilitas dan jarak yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, ada sosok guru yang tak pernah lelah menyalakan cahaya ilmu, yaitu Bu Guru Diana. Dari pelosok Papua, beliau mengajar dengan sepenuh hati demi memastikan anak-anak di sana tetap mendapat pendidikan yang layak. Bukan sekedar mengajar, membaca dan menulis, tapi juga menanamkan harapan, semangat dan keyakinan bahwa masa depan mereka bisa cerah. Lalu apa sih hubungan isu tersebut dengan nilai berakhlak? Sebagai ASN, baik saat ini sudah bersama kita ada Mbak Anissa, ada Mbak Alina, Mbak Diza, dan Mas Ferdi sebagai narasumber kita dalam membahas isu tersebut. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja ke topik pertama, yaitu keterkaitan isu dengan nilai loyal. Kepada Mbak Anissa, saya persilahkan. Oke, makasih Mas Tulus. Sebelumnya suara saya ini kedengaran dengan jelas nggak ya? Iya, Mbak Anissa sudah terdengar dengan jelas. Oh ya, oke. Nah, dari berita tadi itu kan diceritakan tentang dedikasi guru penggerak di pedalaman Papua itu sejak 2018-an ya. Yang mana ini menjadi bukti nyata tentang loyalitas dalam pengabdian. Nah, meski menghadapi jarak tempuh yang jauh, aksesnya terbatas, dan juga fasilitasnya minim, beliau itu tetap konsisten mengajar demi masa depan anak-anak yang ada di sana. Gitu. Nah, komitmen pada misi pendidikan nasional juga terlihat dari prioritasnya terhadap kebutuhan murid. Bahkan mengalokasikan seluruh tunjangan profesi dan juga tunjangan khususnya itu untuk membeli buku, seragam, dan juga perlengkapan belajar. Nah, selain itu, tindakan ini juga masuk ke menjaga citra positif negara yang menunjukkan bahwa pemerintah itu hadir di wilayah terpencil dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap negara. Sehingga kesimpulannya dari berita ini selaras dengan nilai berakhlak khususnya loyal, yaitu berdedikasi penuh, setia pada misi, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Mungkin cukup singkat, Mas Tulus, saya kembalikan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Anissa yang telah menjelaskan topik tersebut dengan sangat jelas. Langsung saja selanjutnya yang kedua ada Mbak Alina yang akan membahas keterkaitan isu dengan nilai-nilai yang terkandung dalam berakhlak. Kepada Mbak Alina saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator dan Mbak Anissa untuk penjelasannya. Memang luar biasa sekali ya kisah Ibu Diana ini. Saya yakin cuman segelintir orang aja yang benar-benar memiliki dedikasi setinggi beliau. Nilai loyal itu memang benar-benar tampak jelas melalui komitmen beliau mengabdi di pedalaman Papua selama bertahun-tahun. Beliau bukan hanya hadir untuk mengajar, melainkan benar-benar memaksimalkan yang terbaik. Bahkan tunjangan profesi pun dan tunjangan khusus yang beliau terima digunakan sepenuhnya untuk kepentingan murid. Selain loyal, menurut saya kisah ini juga memuat beberapa nilai-nilai berakhlak yang lain, seperti berorientasi pelayanan, di mana beliau ini mengutamakan kepentingan murid di atas kepentingan pribadi, memastikan para murid itu mendapatkan sarana belajar yang memadai. Kemudian ada juga nilai adaptif, yaitu Ibu Guru Diana ini sangat hebat ya menyesuaikan metode pembelajaran dengan kondisi daerah yang memiliki keterbatasan fasilitas dan perbedaan budaya seperti itu. Dan yang terakhir adalah kompeten. Jadi beliau ini benar-benar mengoptimalkan keterampilan mengajarnya untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas walaupun dengan sumber daya yang terbatas seperti itu. Sekian dari saya Mas Tulus, terima kasih. Baik, maaf tadi ada iklan sedikit. Terima kasih Mbak Alina atas penjelasannya. Selanjutnya langsung saja ke Mas Ferdi yang akan menjelaskan tentang tantangan dan solusi terhadap isu tersebut. Kepada Mas Ferdi saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Tulus terkait tantangan-tantangan yang ada dalam ini. Menurut saya tantangan di daerah terpencil itu tentu kekurangan buku, alat tulis, dan media pembelajaran yang mana disiasati oleh Bu Guru
Ibu Guru tadi untuk menggunakan tunjangan ya untuk keperluan sehari-hari. Solusinya mungkin dari pemanfaat bahan lokal sebagai media belajar atau pengadaan penggalangan donasi juga bisa dilakukan menggunakan metode kreatif atau mengajarkan konsep lainnya. Berikutnya ada tantangan yaitu memang kurangnya peran pemerintah ya dalam membantu daerah 3T ini, tentunya dalam sektor pendidikan. Makanya solusinya diharapkan pemerintah itu dapat proaktif dalam membantu daerah 3T dalam sektor pendidikan ini. Sekian mungkin yang bisa saya tambahkan Mas Tulus. Oke, baik. Terima kasih Mas Ferdi untuk penjelasannya. Dan langsung saja yang terakhir ada Mbak Diza yang akan memberikan kesimpulan dan penutup dari pembahasan isu kita pada hari ini. Silakan Mbak Diza. Mbak Diza. Ya, baik. Terima kasih Mas Tulus sebelumnya sebagai moderator. Jadi setelah pembahasan dan juga yang tadi teman-teman saya katakan, akan coba saya tarik kesimpulan dari kisah inspiratif tersebut, di mana kisah ibu guru tersebut mencerminkan keteladanan nyata dari nilai loyal, kemudian kompeten, adaptif, dan lain sebagainya yang masuk dalam rangkaian nilai berakhlak dengan pengabdian tulus di pedalaman demi pendidikan anak bangsa meski menghadapi keterbatasan jarak, fasilitas, dan dukungan. Tindakannya membuktikan bahwa komitmen pada misi pendidikan nasional membangun kepercayaan masyarakat serta menunjukkan bahwa negara hadir untuk seluruh warganya. Nah, ini juga masuk ke dalam nilai berorientasi pada pelayanan. Kemudian, dedikasi seperti ini seharusnya menginspirasi kita semua untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan juga bekerja sepenuh hati. Mungkin itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari cerita inspiratif kita di hari ini. Saya kembalikan kepada Mas Tulus sebagai moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Disa. Itu dia tadi kesimpulan dari isu yang sudah kita bahas pada hari ini. Semoga saja kisah dari Ibu Guru Diana ini akan terus menginspirasi kita dan menjadikan kita sebagai ASN yang berdedikasi tinggi untuk bangsa dan negara. Baik, mungkin itu saja karena keterbatasan waktu juga. Kita sudahi podcast kita hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Dadah.